Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eni Sumarsina Ciprian. Saya merupakan salah satu dosen SMART gelombang keempat pada tahun 2021. Sebagai salah satu dosen tetap Yayasan Universitas Geraha Nusantara pada program studi pendidikan fisika. Saya aktif dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah bidang pengajaran. Untuk pengajaran, saya mengambil mata kuliah statistika dasar dan materi yang saya ajarkan adalah distribusi frekuensi. Adapun tujuan dari distribusi frekuensi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penggeledahan data melalui distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini banyak digunakan. Distribusi frekuensi ini digunakan dalam mengumpulkan data atau mengumpulkan data dalam suatu tabel. Jadi, statistika atau distribusi frekuensi harus banyak kita gunakan di lembaga-lembaga pemerintah, sekolah, ataupun universitas-universitas, di mana dalam mengolah data itu sangat penting. Untuk pengajarannya, untuk distribusi frekuensi, videonya ini saya lampirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk pertemuan kita yang ke Oke. Sebelumnya telah kita pelajari tentang pengertian dari statistika. Statistika itu merupakan suatu pengumpulan data yang bisa ditampilkan melalui tabel atau grafik. Selanjutnya, dari pengumpulan data itu kita masukkan ke tabel. Itulah yang dinamakan dengan distribusi. Oke. Ibu akan membagikan materi kita. Oke, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas data dan dikaitkan masing-masing frekuensinya. Kemudian kita lanjut dengan 160 sampai 162, 18 sampai dengan seterusnya kita masuk ke data 172 sampai dengan 174. Itu merupakan salah satu contoh distribusi frekuensi. Oke, sekarang kita masuk mengenai istilah dalam tabel distribusi frekuensi dengan data berkelompok. Sebelumnya kita telah pelajari tentang data tunggal ya. Kalau data tunggal dia tidak ada interval antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, Ibu tanya dulu tentang materi sebelumnya kepada Asep. Asep, dengar Asep? Dengar Bu, dengar Bu. Coba kamu jelaskan dulu tentang materi kita sebelumnya tentang distribusi frekuensi dengan data tunggal. Bagaimana Asep? Dengan frekuensi dengan data tunggal kan Bu? Ya. Yang pertama itu Bu, diurutkan dulu dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Terus? Setelah itu? Grafik Bu. Lalu temukan median dan modus. Tabel. Tabel Bu. Tabel lagi. Oke, kita lanjut. Itu pertama-tama kalau seandainya itu distribusi tunggal, berarti kita masukkan datanya itu
umpamanya datanya 35 kita masukkan ke dalam provinsinya seperti yang kemarin ya. Tuh. Umpamanya di angka 35 itu ada 6, langsung kita masukkan ke tabel seperti ini. Contohnya ada 6, kita masukkan provinsinya 6 gitu kan. Contohnya datanya itu 140, kita masukkan provinsinya itu 5, atau 175 kita masukkan itu provinsinya 2, gitu ya. Kemudian untuk langkah-langkah dalam distribusi provinsi yang data per kelompok, pertama itu di sana ada yang namanya istilah kelas ya. Kelasnya adalah kelompok data yang A sampai B. Maksudnya seperti ini. Ada suatu data yang terkecil sampai contohnya ada suatu data mulai dari A 35 sampai 36. Contohnya seperti itu. Itu namanya kelas 35 sampai 36. Contoh seperti itu. Ujung kelas adalah nilai ujung-ujung yang terdapat pada suatu kelas. Untuk kelasnya contoh yang Ibu sebutkan tadi 35 sampai dengan 39. Ujung atasnya itu adalah 39, berarti yang paling belakang kita ambil ya, yang 39. Dan ujung bawah itu adalah 35. Nah, oke, sampai di sini paham? Untuk pengertian ujung atas dan ujung bawah? Paham, Bu. Yang lain bagaimana? Bu. Paham ya. Kemudian ada lagi istilah di dalam distribusi provinsi itu, yaitu batas kelas. Batas kelas itu tergantung pada ketelitian dari data yang kita gunakan. Contohnya batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang dengan setengah satuan terkecil. Contohnya batas bawah, ujung bawah tadi kan ujung bawahnya 35, dikurang dari setengah ujung satuan pengukuran terkecil. Batas atas sama dengan ujung atas ditambah dengan setengah dari satuan pengukuran terkecilnya. Oke, sampai di sini paham? Seperti ini ya, contoh untuk pengukuran terkecil datanya contohnya adalah 35, 34, dan 32 ya. Tuh, untuk datanya itu 35,1 dibanding dengan 34,2 dibanding 32,5, satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Contoh untuk kelas 35 sampai 39, batas bawahnya tadi kan ada 35 sampai dengan 39, berarti batas bawahnya itu 35 dikurang dari 0,5, itulah batas bawahnya. Jadi kita peroleh itu 34,5. Untuk batas atasnya itu 39 ditambah dengan 0,5. Jadi itu batas atasnya itu 39,5. Untuk panjang kelas yaitu panjang batas atas dikurang batas bawah. Tadi kan batas atas kita sudah dapatkan. Batas atas kita dapatkan itu 39 ditambah dengan 0,5. Jadi 39 di 5 itu batas atasnya. Terus batas bawahnya itu 35 dikurang dari 0,5. Jadi apanya batas bawahnya itu 34,5. Jadi dari panjang kelas itu kita kurangkanlah batas atas dikurang batas bawah. Jadi 39,5 dikurang dengan 34,5. Jadi panjang kelas itu adalah 5. Oke, selanjutnya ini untuk tahapan dari distribusi provinsi ya. Kemudian titik tengah. Nah, kemudian setelah kita tentukan batas panjang kelasnya, kemudian kita tentukanlah titik tengah kelas. Maksud dari titik tengah kelas itu adalah nilai tengah kelas titik tengah kelas atas. Dengan rumusnya itu adalah setengah dikali ujung atas ditambah dengan ujung bawah. Provinsi itu adalah banyaknya data pada setiap
Kelas ya. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Sama dengan kemarin dengan langkah-langkah dalam pembuatan distribusi untuk data tunggal. Pertama-tama itu sebelum kita masuk ke aturan untuk menentukan banyaknya kelas, pertama kita tentukan dulu data mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. yang terbesar. Jadi kita urutkan terlebih dahulu ya, sama dengan kemarin yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian setelah kita ketahui data yang terkecil dan data yang terbesar dari pengurutannya, kemudian kita tentukanlah dia rank-nya. Nah, di sini di nomor 2 itu rank. Jadi rank-nya itu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, kemudian kita tentukan itu banyaknya kelas. Jadi dengan aturan star yes atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu maksudnya logaritma dari banyaknya keseluruhan data. Jadi kalian ingat ya, N itu adalah banyaknya keseluruhan data atau banyaknya data dalam yang akan kita masukkan ke distribusi frekuensi. Oke, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Mary ada, Mary? Bu, izin Bu, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Ada Bu, boleh bertanya Bu. Oke, itu Asep, silakan Asep. Bu, ini nilai rank tadi Bu itu sama dengan nilai maksimum dikurang berapa tadi Bu? Nilai minimum. Minimum. Ranknya itu Bu, Nilai bisa minimum. masuk lagi Bu. Ya. Nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Ada lagi? Asep yang mau ditanya? Udah jelas? Apa ada lagi yang mau ditanya sampai di sini untuk langkah? Enggak Bu. Udah ya. Tidak, Bu. Oke, lanjut kita ke bagaimana sih tahapan yang selanjutnya? Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya adalah untuk menentukan banyaknya kelas. Jadi kita tentukan dulu banyaknya kelas. Berapa kelas dia dalam distribusi frekuensi tersebut. Jadi rumusnya ada yang namanya kadang-kadang itu ada namanya rentang atau interval kelas. Ada yang menyebutkan seperti itu, ada yang menyebutkan dengan namanya banyaknya kelas atau menentukan panjangnya kelas. Bisa seperti itu. Jadi umpamanya Bu, di buku ini enggak ada namanya panjang kelas, yang ada interval. Bisa ya. Jadi kalian menentukan panjang kelas itu rank. Tadi kan rank itu sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Jadi rank itu kita bagikan dengan K. Oke, tadi ada K kan? Oke, coba diulangi lagi Mary, rumus dari K itu apa? K atau banyaknya kelas? Apa Mary? K sama dengan berapa? Banyaknya kelas? Bentar-bentar Bu. K sama dengan berapa?
atau banyaknya kelas? Banyaknya kelas, Bu. Iya, banyaknya kelas tadi apa rumusnya, Nah? Yang Ibu jelaskan tadi? Kurang dengar tadi, Bu. Jaringannya lelet, Bu. Di sini, Bu. Oh, jadi banyaknya kelas itu kita simpulkan dengan K ya. K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, 1 apa, Bu? 1, 1 K sama dengan 1. 1 ditambah 3,3 log N. N. Oke. Oke, Bu. Oke, udah itu untuk langkah yang ketiga. Terusnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu tentukan ujung bawah kelas pertama dan pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Jadi tentukan batas bawah kelas pertama. Contohnya tadi kan ada dia batas kelas pertama itu 35 sampai 39. Jadi 35 tadi kan kita kurangkan dengan 0,5. Jadi batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang dengan setengah SPT ya, seperti penjelasan tadi. Jadi 35, umpamanya tadi 35 sampai 39. Jadi batas bawahnya itu 35 dikurang 0,5. Jadi kita masukkan itu sama dengan UB-nya itu 34,5 dikurang dengan setengah SPT-nya. Ini tadi ya. Ya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini? Paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Ya, dah, paham? Oke, kita lanjut ya. Langkah berikutnya yaitu tadi setelah kita tentukan batas bawah kelas pertama, selanjutnya kita tentukan itu batas atas kelas pertama atau batas atasnya. Jadi batas di bawah ditambah P ya. Baru kemudian kita tentukan ujung kelas pertamanya. Jadi ujung atas sama dengan batas atas dikurang dengan setengah SPT. Kemudian setelah kita dapat semuanya, kita hitung ke semuanya, baru kita masukkanlah data tersebut ke dalam suatu tabel. Oke? Baru kita masukkan itu provinsinya dan jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah datanya yang kita masukkan tersebut sama dengan data mentah yang kita buat sebelumnya. Umpamanya contohnya datanya itu 40. Tetapi ketika kita masukkan ke tabel distribusi frekuensi dia kurang. Berarti kita teliti kembali mana data kita yang belum masuk ya. Oke, contohnya seperti ini. Ibu jelaskan ya. Untuk contohnya diperhatikan. Oke, Jeda diperhatikan ya. Oke, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke yang namanya distribusi frekuensi? Apa, Bu? Kita tentukan dulu, Bu, angka yang terkecilnya, Bu. Nah, terus? Baru kita buat tabelnya juga, Bu. Kita buat tabelnya ya. Jadi, masukkan dulu data yang terkecilnya sampai dengan data yang terbesar.
terbesarnya. Kemudian setelah kita susun, masuklah kita ke langkah-langkah yang tadi yang Ibu sebutkan ya, langkah-langkah dari distribusi frekuensi. Berarti Frekuensi, Bu. ya, baru kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentukan dulu batas bawah, Bu. Batas bawah apa rank dulu? Batas bawah dulu, Bu. 35 misalnya kan setiap batas bawah dikurang setengah, Bu. Oke, ada yang nggak menanggapi? Rank dulu atau batas bawah dulu? Batas dulu, Bu. Tapi kata Ibu tadi langkah pertama batas dulu, Bu. Langkah kedua baru rank, Bu. Batas pertama itu rank terlebih dahulu ya. Tadi kan pertama-tama kita urutkan dulu datanya mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Kemudian kita tentukan ranknya untuk menentukan kita panjang kelasnya sama banyaknya kelas. Jadi kita masukkanlah itu ranknya. Ranknya itu kan data terkecilnya kan bukan batas atas ya tadi ya Asep ya. Data terkecil dan data yang terbesar. Ya, Asep ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Baru masukkanlah data terkecilnya. Itu tadi dari sini mana data terkecilnya? Coba kalian perhatikan mana data terkecilnya? 15, Bu. Kecil? 10, Bu. 10. Ya. Oke, 10. Terus yang terbesar? Yang terbesar berapa? Coba kalian perhatikan. Macet parahnya, Bu. Macet-macet, Bu. Coba kalian perhatikan. 98, Bu. 98 ya? Oke, jadi yang data terkecilnya tadi kan kita sudah dapat 10. Data terbesarnya itu 98. Berarti bisalah kita tentukan itu ranknya. Jadi ranknya adalah 98 dikurang 10. Jadi dapatlah ranknya kita tuh 88. Kemudian langkah kedua yang tadi distribusi provinsinya adalah banyaknya kelas atau K ya. Rumus K tadi 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu berapa tadi? N adalah banyaknya data. Berapa tadi? 60, Bu. 60 ya. Oke, kita masukkan dia 1 ditambah 3,3 log 60. Itu jadi nanti kalau seandainya kalian masukkan ke kalkulator itu tentukan dulu logaritma 60 itu berapa. Ya, logaritma 60. Kemudian habis itu kita kalikan dengan 3,3. Udah dapat log 60 kita kalikan 3,3 baru kita tambahkan dengan 1. Jadi biasakan yang kali dulu kerjakan baru terakhir penambahan. Oke, selanjutnya kita tentukan dia setelah kita dapat banyaknya kelas, selanjutnya kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu adalah rank yang kita sudah dapatkan tadi, yang data terbesar dikurang data terkecil, dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi kelasnya itu adalah kita bagikan itu 12,5. Bisa kita buat itu mendekati 13. Bisa panjang kelas itu kita buat 12,5. Bisa kita buat itu 13 ya. Tetapi kalau kalian memilih 12,5, kalian tentukan juga banyaknya kelas itu berapa. Jadi dia nggak boleh itu lebih dari 6 sampai 7. Jadi tidak boleh 5. Umpamanya seperti ini, Bu. Saya maunya yang pakai 13, tetapi banyaknya kelas saya pakai 5. Tidak bisa. Jadi kalian sesuaikan itu dengan banyaknya kelas ya.
Baru kemudian kita tentukan ujung bawah kelas pertama. Tadi kelas pertama itu adalah berapa? Kelas pertama tadi? Junita, berapa Junita? Berapa? Masih di situ. Ya, berapa? Siapa yang bisa jawab? Banyak kelas pertama. Iya. Sama tadi berapa? Berarti data pertama dia. Berapa dia? Ini datanya. 10, Bu. Nah, 10. Oke. Itu 10 tadi kan batas kelas atas pertama. Baru kemudian tentukanlah dia. Jadi tadi kan ada rumusnya, batas atas batas bawah itu sama dengan kelas pertama atau data pertama dikurang dengan 0,5. Jadi dapat kita 9,5 dan seterusnya ya. Ada enggak 8 di sini? Kalau ada 8 berarti 8 dikurang 0,5. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke batas atas kelas pertama. Jadi batas atas kelas pertama umpamanya contohnya ditambah lebar kelas. Contohnya itu 9,5 ditambah 13 jadi 22,5. 5, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, jadi kan panjang kelasnya itu bisa kalian gunakan 13 atau 12,5. Jadi kalian masukkanlah ini tadi kan data batas bawah pertama itu kan 9,5 yang kita dapat tadi kan 10 data pertama dikurang 0,5 baru kemudian dapat kita batas atas kelas pertama itu batas bawah kelas ditambah lebar kelas atau di sini kadang-kadang ada namanya panjang kelas atau ada juga istilahnya interval kelas. Jadi kalian tambahkan itu. Jadi 9,5 ditambah 13. Jadi dapatlah dia 22,5. Baru kemudian kita tentukan lagi ujung atas kelas pertama. Sama aja seperti tadi ya, ujung atas kelas pertama. Umpamanya intervalnya itu 10 sampai sekian. Sampai 22 atau 23. Berarti kalian tentukan itu 23 dikurang 0,5. Itulah dapat untuk kelas atas pertama. Ya. Iya, Bu. Oke. Sampai di sini paham? Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanya lagi? Tidak, Bu. Selanjutnya setelah kita masukkan, kita cari semuanya kan. Berarti tadi kan contohnya kita masukkan data pertama itu 8 kan. 8. Sementara di sini banyaknya kelas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jawabannya. Kita cocokkan sama yang tadi. Betul nggak banyaknya kelasnya itu? 1, 2. Jadi batas kelas itu ini 1, 2, 3, 4, 5 yang dari 8 sampai 20 sampai dengan ke bawahnya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 lah dia banyaknya kelas. Ini dia. Dari atas sampai ke bawah itulah banyaknya kelasnya. Kemudian untuk panjang kelasnya dia gunakan itu 13. Berarti jadi 8 sampai 20. Kalian hitung dia. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai dengan 20. Berarti itu jarak antara 8 sampai 20 adalah 13. Itulah namanya panjang kelas. Kalau yang untuk banyaknya kelas mulai dari yang pertama, kelas pertama sampai dengan terakhir dia. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada? Ada, Bu. Apa itu? Gimana tadi, Bu, mencari yang panjang kelasnya, Bu? 13 tadi. Panjang kelas. Tadi panjang kelas rank
Nah, rank tadi rumusnya kan, rank rumusnya data maksimal, data terbesar dikurang dengan data minimal. Minimum. Ya. Baru dibagi dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas rumusnya tadi 1 ditambah 3,3 log N. 6. Oke, Iya, Bu. ada lagi yang mau ditanya? Yang di tabel ini, Bu, apa Bu maksudnya yang alternatif 1 sampai 3 ini, Bu? Jadi alternatif 1 sampai 2. Jadi bisa kita gunakan, dia kan datanya 60. Jadi bisa kalian gunakan itu mulai data awalnya itu bisa kalian gunakan 8, bisa kalian gunakan 9. Karena di sini soal kita, data kita itu data terkecilnya adalah 10. Oke? Data terkecil kita 10. Boleh kalian gunakan 8, boleh kalian gunakan 9, atau boleh kalian gunakan data pertama. Boleh. Yang namanya alternatif boleh kalian gunakan seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan sesuai dengan data kita, berarti harus adalah data pertama kita. Data pertama kita adalah 10. Ya? Jelas, Bu. Atau Ibu yang bertanya? Oke, Ibu yang tanya ya, kalau jelas ya. Coba siapa ini? Yunita, dengarkah? Dengar, Bu. Oke. Oke, tadi kan sudah jelas katanya untuk memasukkan tabelnya. Coba Ibu tanya dulu pemahaman kalian. Mengapa dia 10 sampai 22? Ya, paham? Kenapa dia 10 sampai 22? Paham? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham. Oke, setelah kita dapat, kita tentukan nilai tengah kelasnya. Tadi kan nilai tengah kelasnya kan batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas. Ini kan batas bawahnya, contohnya kita ambil yang alternatif pertama. Berarti batas bawah kelas berarti 8. Batas bawah kelas 8,5 ditambah 21,5. Kita buat seperti itu ya. Provinsinya kita masukkan. Ini kan 15, 8,5. Ini 8 sampai 20. Kita lihat, itu 8 sampai 20, itu berapa banyak dia? Berarti 8 sampai 20. Coba kalian perhatikan. Berapa banyak dia? Antara nilai 8 sampai 20. Berapa banyak? Oke, berapa banyak? 3. 3, Bu. Coba kalian lihat, angka-angka berapa itu? 3, Bu. Iya, nilai-nilai datanya nilai berapa itu? 10. Kalau 10, Bu. Terus? 15. Iya. 15, Bu. Nah, 17, Bu. 17. 17. Terus? 3. Oke, berarti ada 3. Berarti provinsi kelas pertamanya ada 3. Kemudian kita masukkan lagi interval kelasnya. Tadi kan 8. Berarti kita masukkan alternatif kedua aja. 8 sampai 9 sampai 21. Berarti batas kelasnya, berarti tadi yang namanya batas kelas, yang kelas pertama dan kelas terakhir, kelas pertama itu kan 9 dikurang 0,5, berarti batas kelasnya itu 8,5, berarti 21 ditambah 0,5, berarti dapat kita itu 21,5. Kemudian kita tambahkan dia 21,5 ditambah dengan 8,5, dapatlah kita
dibagi dengan 2. Dapat kita 15 untuk nilai tengahnya. Kemudian kita tentukan frekuensinya. Frekuensi batas kelas pertama yaitu di 3. Seperti itu selanjutnya kalian hitung. Mulai dari sampai dengan banyak kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 dia ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ada? Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Untuk batas kelasnya jelas? Jelas? Gimana tadi, Bu, sama yang mana? Yang itu, Bu, yang batas kelas, Bu. Sekali lagi lah, Bu. Batas kelas. Tadi kan Iya, kita Bu. sudah dapat umpamanya contohnya. Kita kan udah tentukan pertama-tama, kita tentukan pertama rank, baru banyaknya kelas, baru panjang kelas, baru kita dapatlah itu pertama itu kita masukkan itu ke panjang kelasnya dulu. Panjang kelasnya berapa? Terus itu kalian sesuaikan itu dengan banyaknya kelas. Jadi umpamanya banyaknya kelas tadi 8, kalian buat 8. Baru panjang kelasnya 13, kalian buat 13. Tidak boleh melebihi atau mengurangi dari banyak kelas atau panjang kelasnya itu. Jadi umpamanya kita dapat tadi, kita dapatkan interval kelasnya atau data bawahnya itu 9. Jadi kita untuk batas kelasnya itu, untuk batas bawah itu kita kurangkan dengan data pertama atau 9. Itu 9 sampai 21 kan. 9 itu kita kurangkan dengan 0,5. Baru 21 itu kita kurangkan dengan kita tambahkan dengan 0,5. Baru kemudian kan kita dapat lagi interval kelasnya itu 22 sampai 34. Jadi 22 itu kita kurangkan dengan 0,5, 34 itu kita tambahkan dengan 0,5. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau nilai tengahnya itu batas kelasnya itu kita tambahkan 8,5 ditambah 21,5 dibagi dengan 2. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi sampai di sini? Ada lagi? Oke, ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut. Mas, oke, kita masuk ke distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Oke, kita masuk ke distribusi relatif dan kumulatif. Ini kita frekuensi relatif, kita membandingkan kelas tersebut atau dengan jumlah frekuensi dikalikan dengan 100%. Distribusi kumulatif yaitu distribusi kurang dari dan lebih dari. Contohnya seperti ini. Tadi kan kita dapat interval kelas, batas kelas, dan nilai tengah ya. Kemudian frekuensinya 3, berarti 3. Frekuensi relatifnya adalah 5%. Jadi jumlah frekuensi pertama dibagi dengan jumlahnya. 3 dibagi 60. Jadi dapat dia 0,05 atau sama dengan 5%. Seterusnya seperti itu ya. 4 dibagi 60. Dapatlah dia 6,67%. Untuk frekuensi sama frekuensi relatif ada yang mau ditanya? Ada? Oke, ada yang mau ditanya lagi?
Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, frekuensi relatif jelas. Berarti kumulatif juga berarti kurang dari ya. Kurang dari maksudnya kurang dari 8,5 berapa jumlahnya. Persennya kalian bagikan itu, frekuensinya itu dibagi 60. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke lebih dari juga seperti itu. Umpamanya lebih dari kumulatifnya itu 60. Lebih dari 8,5 berapa jumlahnya? Lebih dari 21,5 berapa jumlahnya? Seperti itu ya maksudnya. Oke, kita masuk. Setelah itu kita masukkanlah histogramnya. Masukkan ke histogramnya, kita masukkan ke nilai kelas tengahnya itu yang ini ya. Kita masukkan ke histogramnya adalah nilai tengah kita masukkan. Yang ini ya. 15, 18 atau bisa kita gunakan batas bawah ya. Contohnya ini dia. Jadi kita masukkan ke histogramnya itu 8,5, 21,5, 34,5, baru 47,5, 60,5 sampai dengan seterusnya 91,5. Baru kita masukkanlah dia. Ini frekuensinya berapa dan nilainya berapa. Berarti kita masukkan itu batas bawah sampai dengan batas atas semuanya ya. Kita masukkan baru kita gambarkan grafiknya. Ini grafiknya adalah bentuk histogram ya. Yang ini adalah bentuk garis. Baru kita gambarkanlah grafiknya ya. Ada yang mau ditanya untuk grafik? Jelas? Jelas, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Apa itu? Itu maksudnya titik-titik itu apa, Bu? Yang mana Yang titik-titik, titik-titiknya? Yang mana titik-titik? Itu, Bu, titik-titik dari 0 ke angka 3, terus dari angka 6 ke apa itu, Bu? Dari 8,5 itu kan, Bu? Ada, Bu, titik-titiknya, Bu. Di ujung. Ya, Garis putus, Bu. garis putus itu kan ada di Garis putus, dia di Bu. tengah-tengah nih kan? Ada dia di tengah-tengah ke 8,5 sampai 21,5. Dia ada titik tengahnya itu ya. Berarti kita ambil itu titik tengahnya itu ini dia. Yang ini. Ya, jadi nilai tengahnya ini. Jadi kita buat itu nilai tengahnya itu 15. Jadi umpamanya kita masukkan ke kurva ini kan. Itu ya yang 8,5, 21,5 kan ada nilai tengahnya tuh nanti kalau untuk poligon kita masukkan nilai tengah. Kalau untuk histogram kita gunakan itu batas bawah sama batas atasnya. Jadi 8,5, 21,5 kita ambillah itu yang di sini. Ini kan ada 15, 3. Berarti kita masukkanlah itu 8,5. Mulai dari ini 0 sampai jadi titik tengahnya itu 15 nanti untuk puncaknya. Baru kita tarik lagi kan dapat titiknya di situ. Baru kemudian 21,34,5 di mana titik tengahnya? Itu ada 28. Kalian masukkan itu 28. Kalian tentukan dulu apanya grafik kartesiusnya gitu. Umpamanya 3, 15 masuk ke 3 seperti itu ya. 15 ke 3 baru 28 ke 4. Kalian masukkan baru kalian tariklah garisnya. Nah, seperti yang kemarin ya, ditarik garisnya. Jadi itulah grafik poligonnya, ya. Jelas, Asep? Jelas, Bu. Udah paham untuk bagaimana memasukkan datanya? Nah, jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi? Asep, udah paham untuk apanya? Nah, kayak gini yang tadi itu. Ini dia yang pertama-tama kita garis. Jadi yang namanya grafik itu kan kalau yang namanya grafik kalian tentukan aja itu grafiknya itu mau grafik seperti apa, mau GIF kah, mau poligon kah, mau histogram kah, bisa seperti itu. Tetapi kalau yang namanya garis ya yang tadi yang poligon kalian tentukan titik tengahnya. Tetapi kalau GIF kita mulai 8,5 sampai 21,5 kalian tarik lah itu. Kayak seperti tadi juga dia. Ya. Nah, untuk grafiknya. Oke, sampai di sini paham ya? Ini juga boleh kalian gunakan seperti ini.
Nah, ini kurang dari ya. Nah, jadi ini yang kurang dari nilai ujian statistiknya, umpamanya mulai dari terendah sampai dengan yang tertinggi dia. Itu maksudnya ya. Kalau ini mulai dari tertinggi sampai dengan terendah. Itu maksudnya ya. Grafik. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau kita gabungkan antara yang dua itu seperti ini grafiknya. Kurang dari sama dengan lebih dari. Ini dia grafiknya. Tadi kan mulai dari yang terendah, baru kita masukkan yang tertinggi. Baru kalau seandainya kita gabungkan dia seperti ini. Oke? Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke latihan kalian nanti, tugas kalian di rumah? Untuk selanjutnya Ibu cek ya. Ada yang mau ditanya? Ada? Oke, untuk tugas kalian, kita jumpa nanti. Kalian kerjakan soal ini. Oke, coba kalian catat soalnya. Nanti Ibu cek ya hasil dari jawaban kalian itu. Screenshot. Oh, di screenshot ya. Nah, Iya, Bu. kalian screenshot soal yang Ibu berikan itu. Kemudian kalian kerjakan. Ya, Bu. Ya. Oke, Bu. Oke, nanti pertemuan berikutnya Ibu tanyakan lagi masalah ini. Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita tutup pertemuan kita, Ibu mau tanyakan, ada nggak lagi menurut kalian yang belum paham tentang materi kita ini? Ada? Ada? Ada tidak? Jelas materi kita untuk hari ini? Iya, Bu. Jelas ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, Iya, Bu. jika ada pertanyaan untuk hari ini Ibu kasih 5 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi kita dari awal sampai akhir. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas? Sudah jelas? Ya, Bu, udah jelas. Sudah jelas ya? Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita. Sampai jumpa kita untuk materi selanjutnya. Ibu sudahi untuk pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.